Привет, красавчик! Welcome back to my YouTube channel, Clara Yoke. Jangan lupa ya, keep support my YouTube channel. Caranya gampang banget, subscribe, ya, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga follow my Instagram @Clara_Yoke. Nah, guys ya, kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah share pengen tahu tentang beasiswa berkuliah di Rusia seperti apa. Kebetulan aku merupakan penerima beasiswa Rusia untuk program studi Fakultas Kedokteran ya di First Moscow State Medical University. Dari tahun 2012 aku belajar bahasa dulu di sana dengan program beasiswa yang sama, dan 2013 hingga 2019 aku menyelesaikan studi kedokteran aku. Jadi ketika pulang udah general practitioner. Nah, kita langsung aja ya jawabin pertanyaannya. Pertanyaan pertama nih aku dapatnya dari Afifa Hilya Batzila. Pertanyaannya adalah, kalau semisal kita daftar terus dapat beasiswa tapi kita belum menguasai bahasa Inggris atau bahasa Rusia, gimana Kak kira-kira? Nah, ini good question. Jawabannya gampang banget. That's okay, don't worry, be happy. Oke? Karena memang untuk teman-teman yang mengejar beasiswa ke Rusia itu gak diwajibkan punya TOEFL atau IELTS atau sejenisnya, karena nanti kalian wajib belajar pakai bahasa Rusia. Dan di sana akan diberikan program di preparation faculty, jadi kayak nambah setahun buat kalian belajar bahasanya terlebih dahulu dan persiapan-persiapan lainnya sebelum kalian masuk ke kurs yang sebenarnya. So, sekali lagi don't worry, be happy ya kalau kalian belum fasih bahasa Inggris. Pertanyaan kedua dari edi.luan_masat_09. Cara biar dapat beasiswa Rusia yang kakak dapat itu gimana sih? Caranya gampang banget. Pertama-tama kalian harus kepoin Instagramnya, nanti aku tag di sini ya. Kalian bisa kunjungi linknya juga. Kalian bisa search di sana untuk syarat dan ketentuannya seperti apa, dan sebenarnya simple ya, tinggal dilengkapi aja apa yang menjadi syarat dan ketentuannya. Setelah itu banyak-banyak berdoa dan menunggu. Oke, simple kan? Pertanyaan yang ketiga dari Septisha 25. Bagaimana caranya kakak mau dapat beasiswanya dan harus apa-apa aja ya yang disiapin? Ini good question juga. Caranya kalian bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya, untuk bisa melihat syarat dan ketentuannya seperti apa dan apa-apa yang aja yang harus disiapin. Ini aku sedikit cerita tentang pengalaman aku ya, tapi yang harus kalian tahu bahwa setiap tahun itu mungkin akan ada perubahan, jadi baiknya kalian harus kunjungi dan lihat langsung untuk tahun terkini itu apa aja yang dibutuhkan. Oke, ini sekedar sharing aja. Kalau dulu aku tahun 2012 yang harus aku siapkan adalah laporan pendidikan beberapa semester terakhir, ada juga surat kesehatan ya, jadi medical check up-nya pun udah ditentukan apa aja yang harus diperiksa, yang harus dilengkapi. Salah satunya yang wajib adalah tes HIV ya, itu juga harus ada, dan medical check up in generalnya seperti apa itu juga harus diwajibkan, dan tentunya surat keterangan bahwa kita dalam keadaan yang sehat. Terus nanti akan ada interview, itu adalah seleksi yang keduanya. Jadi setelah kita berkasnya udah dilengkapi, kita kirim ke Pusat Kebudayaan Rusia yang ada di Jakarta. Nanti akan muncul nama-nama yang lolos seleksi pertama, itu seleksi berkas, dipanggil ke Jakarta untuk interview sebagai seleksi yang keduanya. Nah, untuk interview itu kalian gak perlu khawatir, gak harus berbahasa Inggris ataupun apalagi berbahasa Rusia. Boleh banget loh berbahasa Indonesia aja. Jadi kalau udah lolos untuk interview seleksi keduanya, maka berkas kalian itu akan dikirim ke Kementerian Pendidikan yang ada di Rusia, jadi Kementerian Pendidikan mereka, dan mereka lah sebagai pengambil keputusan apakah anak ini layak diberikan beasiswa atau enggak. So, banyak-banyak berdoa setelah interview ya teman-teman ya. Nah, jadi secara keseluruhan yang dibutuhkan adalah dokumen kalian saat SMA. Nanti kalau udah selesai ujian nasional, maka ijazah kalian itu wajib juga di-apply, dan surat kesehatan dokter yang paling penting, dan yang ketiga tentunya sedikit modal ya, modal dalam artian uang. Nggak harus banyak teman-teman, karena memang ada beberapa dokumen yang harus disertai dengan biaya. Oke?
Semoga menjawab. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat dari delwin_dot_art. Pulang kuliah kedokteran dari Rusia sampai di Indo, apakah perlu untuk mengikuti penyetaraan? Jawabannya yes, darling. Gak cuma dari Rusia ya. Kalau untuk fakultas kedokteran dari luar negeri, setelah balik ke Indonesia, wajib banget mengikuti program penyetaraan. Dan untuk proses atau step by stepnya itu kita akan bahas di episode terpisah ya. Tapi jawaban atas pertanyaan ini adalah sudah pasti. Pertanyaan kelima dari Afifah Hilya Fazila. Fasilitas apa yang didapat kalau semisal ikut beasiswa Rusia, Kak? Nah, ini good question. Yang kalian dapatkan adalah full beasiswa untuk pendidikannya, ya. Terus akan ada istilah subsidi ya untuk biaya hidupnya, seperti asramanya akan jauh-jauh lebih murah. Dulu asrama aku tuh sekitar 2 jutaan deh, misalnya. Itu kan 3 juta ya? 2-3 juta deh. Jadi emang semurah itu, teman-teman. Biaya kuliah kalian gak perlu mikirin lagi karena bener-bener udah include all in ya. Buku apa segala macam. Kalau kedokteran kan butuh kadaver ya, biaya praktek, biaya koas dan sebagainya itu udah all in selama 6 tahun di sana. Dan selain itu kalian akan dapat juga uang jajan. Jadi uang jajan akan diberikan setiap bulannya. Memang secara nominal itu nggak gede, mungkin bisa cukup buat transportasi sebulannya atau mungkin untuk beli kuota internet juga. Jadi emang nggak banyak tapi lumayan membantu. Nah, kalau untuk biaya hidupnya, sehari-hari makan, jalan-jalan apa segala macamnya, itu emang biaya sendiri sih. Jadi ya tetap harus ada modal juga. Tapi trust me, modalnya nggak gede untuk dibandingkan dengan mungkin kuliah-kuliah di tempat lain. Dan kalau dibandingin sama beasiswa yang lain ya beda-beda sih. Terus untuk beasiswa Rusia, kurang lebihnya fasilitas yang bisa kalian dapatkan atau kalian rasakan seperti yang aku cerita tadi. Dan kita yang keenam dari Romi.Pandia. Kak, bedanya perkuliahan di Rusia dibanding Indonesia kayak apa? Mau ambil kuliah di sana tapi galau. Oke, baiklah, good question. Dan jawabannya adalah perbedaannya beda bahasa. Wow. Kalau di Rusia, apalagi untuk beasiswa, itu kalian akan belajar dalam bahasa Rusia wajib. Makanya ada program persiapan terlebih dahulu, kurang lebih 10 tahun. Jadi memperlancar untuk memperlancar bahasa Rusia kalian sebelum masuk ke kurs yang sebenarnya. Secara sistem sih untuk kedokteran ada di sana tuh nggak ada koas. Di sana nggak ada koas. Jadi 6 tahun program itu selesainya langsung general practitioner gitu. Kalau di Indonesia ya aku tahu kan 4 tahun sarjana kedokteran dulu. Setelah itu untuk profesinya plus 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun untuk mendapatkan gelar dokter kan. Nah kalau di sana tuh enggak. Mungkin itu dua perbedaan khusus untuk kedokteran yang signifikan terlihat ya. Kalau untuk sistem belajarnya itu karena di Indonesia ada yang sistem blok sama sistem apa lagi ya aku lupa. Tapi emang ada yang sistem yang menurut aku mirip juga. Jadi ya perbedaannya nggak begitu kelihatan. Tapi untuk dua perbedaan tersebut bisa aku sampaikan. Oh iya, untuk praktikalnya kalau di Rusia itu setiap summer untuk kuliah kedokteran wajib ada praktik. Jadi kita langsung touch pasien, langsung benar-benar ikut berkontribusi di rumah sakit setiap summernya teman-teman dari tahun pertama. Mungkin itu sedikit perbedaan yang bisa aku sampaikan khususnya untuk fakultas kedokteran. Nah, itu dia tadi Q&A aku seputar kuliah di Rusia. Kalau kalian masih punya pertanyaan, boleh banget ya tulis di kolom komentar atau kalau nggak, feel free untuk DM aja, tanya aja seputar perkuliahan di Rusia. Di kota manapun, mungkin fakultas yang berbeda juga nggak apa-apa. Nanti aku akan berusaha untuk mensupport kalian ya dengan informasi yang aktual dan terkini tentunya tentang beasiswa dan perkuliahan di Rusia. Semoga membantu ya teman-teman. I'll see you on the next video. Bye-bye.